Kita akan masuk ke critical writing. Critical writing ini sama dengan pembahasan di critical reading. Jadi tidak jauh beda. Hanya di dalam critical reading kalian coba menyelami pemikiran orang lain. Kali ini kalian yang harus mengkonkretkan pemikiran kalian ke dalam bentuk sebuah tulisan. Mengkonkretkan. Mengapa? Karena menulis adalah aktivitas menyampaikan ide atau gagasan yang ada di kepala Anda ke dalam bentuk tulisan atau simbol-simbol tulisan. Nah, dalam critical writing, menulis itu aktivitas menempatkan simbol-simbol tulisan itu ke atas kertas atau ke media laptop komputer Anda. Itu harus memperhatikan standar intelektual, ada 9 dan 8 elemen bernalar. Tujuannya apa? Agar tulisan yang Anda buat dapat dipahami secara mudah oleh para pembaca, apapun tingkat pendidikan Anda. Jadi jika Anda profesor pun, dengan menggunakan standar intelektual dan elemen bernalar, seorang anak SD yang membaca tulisan Anda akan memahami ide dan gagasan Anda. Seorang siswa SMP SMA akan memahami ide dan tulisan Anda. Karena apa? Mengapa orang muda memahami tulisan Anda? Karena ada standar intelektual, dan yang pertama adalah clarity, kejelasan Anda menggunakan bahasa itu jelas, tidak jelimet kata orang Jawa ya, mutar-mutar, sehingga sulit untuk memahami. Critical writing membantu Anda untuk menyampaikan ide dan gagasan Anda dengan memperhatikan standar intelektual dan elemen bernalar sehingga orang bisa memahami tulisan Anda secara mudah. Apa itu standar intelektual? Standar intelektual ada 9. Ada kejelasan dalam menggunakan bahasa, ya, kejelasan dalam menempatkan logika. Yang kedua adalah relevansi antara konsep dan asumsi, relevansi antara informasi dan pertanyaan, relevan antar tiap elemen bernalar. Bukan asumsinya ngomong A lalu pertanyaannya ngomong B, informasi yang ditampilkan pun C. Tulisan itu akan dibaca dengan susah. Yang akan memahami tulisan itu hanya si penulis, karena dia menempatkan segala sesuatunya secara serampangan. Nalarnya tidak sistematis. Itu relevansi. Jadi orang melihat relevansi dari tiap elemen nalar, lihat keterhubungannya, kerelasiannya. Standar intelektual yang ketiga adalah logikanya. Bagaimana Anda bisa menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang Anda tempatkan tadi? Logikanya seperti mana? Berikutnya akurasi sumber. Sumber yang Anda tempatkan dari sumber primer ataukah sumber sekunder? Anda dapatkan langsung dari misalnya sumber-sumber konvensional yang akurat seperti Kompas, seperti Antara News, ataukah Anda dapat dari sumber media sosial, hasil diskusi di Facebook, hasil status seseorang di Instagram. Nah ini akurasi sumber. Anda dapatkan dari mana? Sumber primer atau sumber sekunder? Sumber primer itu sumber dari orang pertama. Sumber sekunder adalah dapat dari orang ketiga atau keempat. Akurasi sumber yang paling bagus adalah dapat dari sumber primer, bukan sumber sekunder. Standar intelektual yang berikutnya akan saya nilai adalah kedalaman pembahasan Anda, kedalaman informasi yang Anda tempatkan. Data dan faktanya kalau dalam bentuk kuantitatif itu dalam sekali, dengan kurun waktu yang mendekati konteks kebenaran itu dalam sekali. Signifikansi, hal-hal penting apa yang akan Anda sajikan dalam tulisan Anda. Informasinya penting tidak? Asumsi Anda bangun penting nggak? Jangan-jangan nggak ada masalah Anda buat masalah. Ketepatan dalam menempatkan informasi, data, dan ketepatan dalam menarik kesimpulan. Keluasan dalam membuat pertanyaan, keluasan dalam menyajikan informasi, aspek keadilan dalam membuat asumsi. Lalu elemen bernalarnya adalah runtun logis Anda dalam berpikir. Misalnya Anda seorang mahasiswa ekonomi, tulis dalam perspektif ekonomi.
supaya Anda kuasai. Jangan coba masuk-masuk perspektif yang Anda tidak kuasai. Ya Pak, saya mahasiswa ekonomi, tapi dari dulu saya hobi bertani Pak, jadi saya mau tulis tentang pertanian. Bisa, karena Anda sebenarnya menguasai juga tentang pertanian. Iya Pak, tapi saya mahasiswa hukum, tapi saya selama ini juga pemain sepak bola dan suka nonton sepak bola, jadi saya mau tulis tentang sepak bola. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting point of view-nya itu dari sudut pandang Anda yang Anda kuasai. Kalau Anda enggak kuasai, jangan. Karena kalau Anda enggak kuasai, nanti terjadi copy paste di mana-mana, terjadi plagiasi di mana-mana. Berikutnya asumsi yang dibangun oleh penulis. Berikutnya tujuan Anda menulis. Walaupun tujuan itu tidak selalu eksplisit dalam tulisan, tapi saya akan lihat kira-kira tujuannya apa. Berikutnya konsep. Apakah banyak konsep yang dibahas? Kalau semakin banyak konsep, maka tulisan itu makin tidak jelas. Tapi kalau hanya satu konsep, maka tulisan itu spesifik, mendalam dia. Definisi konsepnya dijelaskan oleh siapa? Apakah seorang ahli benaran atau definisi konsepnya dijelaskan oleh seorang jurnalis? Definisi konsep yang bagus adalah dijelaskan oleh para ahli, teoretikus, ya, para akademisi, atau pendapat ahli. Misalnya ahli pembuat sepatu, ya tukang sepatu yang tiap hari membuat itu, atau peneliti tentang sepatu. Elemen bernalar berikut adalah pertanyaannya yang memang tidak eksplisit, tapi biasa itu akan saya lihat dengan cara aliran informasi yang tampak dalam tulisan Anda. Saya kaitkan dengan informasi, saya akan lihat kedalamannya, saya akan lihat kejelasannya, saya lihat ketepatan, saya akan lihat akurasi dari informasi tersebut. Kesimpulan, saya akan lihat logikanya, runtut logika kesimpulan yang berdiri di atas informasi. Konsekuensi dan implikasi adalah saya akan lihat dari runtut nalarnya. Kalau kesimpulannya demikian, konsekuensinya seperti apa? Saya akan langsung membahas tentang point of view. Point of view adalah tempat atau posisi dari mana ide gagasan Anda akan Anda lihat. Jika Anda seorang ekonom, Anda akan melihat tentang efisiensi dan efektivitas, atau cost dan profit. Itu yang Anda bicara lebih banyak dalam tulisan Anda. Jika Anda seorang ahli hukum, Anda akan berbicara tentang aspek keadilan, tentang aturan. Jika Anda seorang teologi, Anda bicara tentang etika, tentang moral. Nah, ini seringkali tidak lepas dari siapa penulisnya. Kalau penulisnya ekonomi, pasti bahasa yang digunakan bahasa ekonomi. Kalau penulisnya pemain sepak bola, maka bahasa dan gaya penulisannya pasti gaya seperti itu. Nah, ini tempatkan posisi secara tepat. Sebuah ide biasa bersifat universal. Mengapa? Karena ide itu mencakup berbagai hal. Namun pada saat ide itu ditulis, pasti dia akan menjadi spesifik. Karena apa? Dia dibatasi oleh point of view si penulis. Ide tentang demokrasi itu bisa ditulis dari berbagai perspektif. Dari ilmu ekonomi, hukum, budaya, sosial, teologi, pertanian, dan banyak lagi. Untuk itu, ide tersebut tampak universal pada saat kita hanya menulis tentang demokrasi. Kalau dikasih judul sebuah tulisan demokrasi. Tapi kalau dalam point of view tertentu, maka judul itu akan berubah. Demokrasi dalam masyarakat ekonomi. Kontennya sudah spesifik ke masyarakat ekonomi. Demokrasi dalam negara hukum. Kontennya sudah lari ke negara integral hukum. Demokrasi bagi masyarakat kultural. Maka ada kemungkinan penulisnya adalah petani atau fakultas dari fakultas pertanian yang berbicara tentang demokrasi tersebut. Etika berdemokrasi. Maka penulisnya ada kemungkinan dari fakultas sosiologi atau teologi. Point of view sangat mempengaruhi ide atau gagasan yang akan Anda tulis, dan dari sudut pandang mana Anda akan menulisnya. Mau tidak mau, dia akan sangat mempengaruhi sang penulis dalam menulis. Gampangnya, kalian bisa memahami siapa penulis dari bahasa yang digunakan, dari contoh-contoh yang digunakan,
dari informasi yang dilampirkan. Itulah point of view penulis. Untuk itu, pada saat kalian menulis, harus perhatikan siapakah kalian dan dari sudut pandang mana kalian akan menulis. Kalau kalian mahasiswa ekonomi, dari sudut pandang manajerial, ataukah dari sudut pandang ekonomi bangunan, ataukah dari sudut pandang akuntansi, dan lain-lainnya. Yang harus kalian perhatikan adalah point of view harus relevan dengan ide atau gagasan yang ditulis. Jadi tadi saya katakan, jangan sampai anak pertanian tulis tentang etika, teologi. Itu pasti informasinya dangkal. Itu ada kemungkinan informasinya banyak yang tidak akurat. Ada kemungkinan asumsi dia mudah dipatahkan. Nah, untuk itu tulislah sesuatu yang kalian kuasai. Tulislah berdasarkan disiplin ilmu kalian. Tulislah berdasarkan hobi kalian. Tulislah berdasarkan posisi kalian saat ini. Gitu. Setelah itu baru kalian perhatikan aspek keadilan dalam gagasan Anda. Apakah gagasan saya ini memperhatikan masyarakat di sekitar saya dan bisa menciptakan bentuk keadilan yang baru ataukah tidak? Kalau dia merusak, jangan Anda tulis. Misalnya Anda menulis untuk membuat orang melakukan bom bunuh diri, jangan Anda tulis. Karena point of view itu bisa membumi hanguskan sifat kemanusiaan kita. Nah, point of view dapat berupa pandangan dari sisi agama, budaya, filsafat, atau aliran politik, gender, seks, dan lain-lain. Jadi, kalian bisa tulis dari sudut pandang ini. Misalnya, mau tulis ekonomi dari sudut pandang laki-laki, bisa. Ekonomi dari sudut pandang agama Kristen, bisa. Karena kalian orang Kristen, bisa. Tapi point of view adalah yang Anda kuasai. Setelah Anda menguasai mau tulis dari sudut pandang mana gagasan ini Anda, buatlah rumusan asumsi. Asumsi adalah pernyataan yang diterima sebagai benar dan atau dianggap benar tanpa harus dibuktikan. Asumsi dalam kuantitatif dikenal dengan hipotesis. Pernyataan awal yang sudah benar apa adanya. Asumsi ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Mengapa sering terjadi? Karena manusia punya seperangkat pengetahuan yang berangkat dari pengalaman masa lalu dia. Jadi pada saat dia melihat realitas saat ini, selalu dipengaruhi oleh berbagai asumsi yang dikonstruksi dari pengalaman masa lalunya. Jadi asumsi sangat mudah untuk dibuat. Asumsi. Jika Anda melihat orang yang lagi tidur pinggir jalan, Anda kemungkinan berasumsi dia orang yang baru habis mabuk dan tidak bisa menggerakkan diri. Anda bisa berasumsi seorang pengemis yang tidak punya rumah lagi. Anda bisa berasumsi seseorang yang mungkin mengalami kecelakaan tadi malam dan pingsan. Ataukah Anda bisa berasumsi lainnya. Nah, itu berangkat dari apa? Berangkat dari pengalaman Anda atau pengetahuan yang Anda sudah isi di masa lalu. Gitu. Jadi asumsi itu sangat mudah dibuat karena sangat subjektif dari si penulis. Rumuskan asumsi Anda. Nah, saat penulis menyusun asumsi, bahasa yang digunakan harus jelas. Jangan sampai Anda berbelit dan Anda susah memahami asumsi yang Anda tulis sendiri. Jadi gunakan subjek, predikat, objek secara tepat. Mana yang objek, tempatkan sebagai objek. Penulis sebagai subjek, tempatkan kata sebagai subjek. Gitu. Bahasanya harus jelas. Logikanya harus runtut. Subjek, predikat, objek. Gitu. Nah, dalam PowerPoint saya berikan contoh asumsi. Misalnya, asumsi dari penulis yang ekonomi adalah pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dapat mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi. Kok ini bisa? Ya, karena kalau semua masyarakat tiap 200 meter ada UMKM, maka 200 meter itu banyak pekerja. Nah, di sini ekonomi dunia krisis pun Indonesia akan aman. Mungkin asumsinya datang dari sana.
Atau asumsi yang kedua, pandemi membentuk perilaku baru dalam masyarakat. Dari mana asumsi ini? Ya karena sekarang banyak orang pakai masker. Orang kemana-mana bawa alat penyemprot pembersih debu di tangannya. Orang kemana-mana memasuk sebuah gedung atau rumah disuruh cuci tangan. Nah, ketika Anda melihat ini, Anda bilang ini perilaku baru. Lalu orang lain datang bantah, "Nggak, saya dulu sudah begini." Ini asumsi saya. Jadi kalau Anda ingin mengatakan bahwa Anda dulu sudah begini, silakan Anda dengan asumsi Anda. Saya dengan asumsi saya. Karena namanya sesuatu yang Anda sudah yakini. Jadi ini contoh-contoh asumsi. Nah, setelah ada asumsi tulisan Anda sudah rumuskan. Sekarang Anda rumuskan tujuannya. Oke, kalau asumsinya demikian, tujuan saya menulis apa? Tujuan saya menulis asumsi ini. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan penulis agar pembaca mengerti dan melakukan apa dari tulisan saya. Itu tujuannya, tujuan dari sebuah tulisan. Tujuan dapat juga dikatakan sebagai motif penulis. Mengapa dia harus mau menulis? Untuk apa dia tulis? Gitu. Tujuan pada umumnya dari sebuah tulisan adalah mempengaruhi para pembaca. Agar dia mengerti, agar dia paham, ataukah agar dia bertindak. Nah, dalam merumuskan tujuan harus bersifat adil. Maksudnya jangan merusak masyarakat, jangan merusak lingkungan. Tulisan Anda jangan untuk merusak bumi ini. Selain itu, tujuannya harus relevan atau memiliki kesesuaian dengan ide, gagasan, dan point of view Anda. Gitu. Nah, karena tujuannya dia spesifik ingin mempengaruhi pembaca, maka kira-kira tujuannya apa? Saya beri contoh, misalnya pengembangan UMKM dapat mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi. Tujuan saya adalah mempengaruhi pembaca agar menjadi entrepreneurship. Jadi tujuannya adalah orang setelah membaca tulisan saya, dia mau untuk memiliki usaha sendiri. Tujuannya itu ya. Jadi dia tidak hanya ingin menjelaskan apa tuh UMKM dan pengaruhnya dengan krisis ekonomi, tapi dia ingin membuat orang memiliki usaha setelah memahami tulisan ini. Itu tujuannya, hanya satu tujuan. Nah, asumsi yang kedua misalnya, pandemi membentuk perilaku baru dalam masyarakat. Tujuan penulis apa? Tujuan penulis untuk menulis tulisan ini adalah mengajak masyarakat melakukan perilaku yang terhindar dari virus COVID-19. Nah, itu tujuan dibalik tulisan ini. Tujuan adalah sesuatu yang kita harapkan terjadi setelah pembaca membaca tulisan kita. Misalnya, pembacanya mengerti. Mengerti itu adalah tujuan kita. Pembacanya memahami tulisan kita. Paham, itu adalah tujuan akhirnya. Pembaca akhirnya bergerak. Gerakan itu tujuan kita. Pembaca akhirnya membeli produk tertentu. Membeli itu adalah tujuan kita. Jadi tujuan harus spesifik. Setelah merumuskan tujuan, rumuskan konsep apa yang Anda tulis. Nah, mudahnya adalah baca kembali asumsi Anda dan Anda temukan ide besar yang ingin Anda tulis. Ide besar itu konsepnya. Konsep merupakan gagasan atau pemikiran, terutama gagasan umum tentang sesuatu. Sebuah ide yang sudah sifatnya universal, dipahami oleh orang banyak karena ide itu telah diteliti oleh banyak peneliti. Itu yang namanya konsep. Konsep bisa dalam bentuk ide pokok, teori, hukum, prinsip yang digunakan untuk memahami sesuatu. Misalnya konsep tentang meja, konsep tentang demokrasi, konsep tentang pendidikan, konsep tentang bumi, konsep tentang manusia. Mereka semua itu adalah sebuah konsep untuk mendefinisikan sebuah objek. Konsep dalam tulisan itu hanya biasanya terdiri dari satu atau dua kata. Kalau kalian baca jurnal, ada yang namanya key concept.
Jadi kalau saya bilang konsep, kalian jangan jelaskan satu kalimat, itu sudah definisi konsep. Tapi konsep hanya biasa satu kata. Apa itu konsepnya? Pendidikan, demokrasi, hukum, itu konsep. Definisi konsep akan ditulis di mana? Di dalam tulisan Anda, di dalam badan tulisan, di paragraf ketiga atau keempat. Itu definisi konsep menurut para ahli. Jadi di rumusannya hanya tulis saja pendidikan, tapi kalian sudah wanti-wanti, coba cari kira-kira siapa ahli yang berbicara tentang pendidikan. Nah, setelah membuat konsep, Anda masuk merumuskan pertanyaan. Pertanyaan adalah masalah. Pertanyaan adalah sebuah runtut nalar yang akan membantu Anda mengatasi masalah yang Anda ingin bahas. Pertanyaan adalah sebuah garis logika yang memunculkan premis mayor dan premis minor, sehingga Anda mudah mengambil kesimpulan. Itu pertanyaan. Jadi dia memandu penalaran Anda. Pertanyaan adalah reformulasi dari tujuan. Apa reformulasi dari tujuan? Adalah Anda memformulasi kembali tujuan ke dalam bentuk bahasa atau kalimat pertanyaan. Biasanya untuk mencapai satu tujuan penulisan, ada 2 atau 3 pertanyaan, atau 2 atau 3 panduan nalar, sehingga tulisan itu bisa selesai. Nah, saya kasih contoh. Mempengaruhi pembaca agar mau menjadi entrepreneurship. Oke, pertanyaan saya pertama, mengapa UMKM sangat penting dalam pembangunan? Pertanyaan kedua, apa kemudahan dalam memiliki UMKM? Pertanyaan ketiga, bagaimana UMKM membantu negara melewati krisis? Ketiga pertanyaan ini bisa menjadi subbab dalam tulisan Anda. Dan dalam subbab ini terdapat informasi yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, itu tujuannya dari pertanyaan, membantu nalar Anda bekerja, membantu Anda mengumpulkan berbagai informasi secara tepat dan runtut, sehingga apa? Sehingga pembahasan Anda dalam membuat tulisan tidak kemana-mana. Nah, untuk memudahkan Anda dalam membuat rumusan, usul saya Anda buat mind mapping. Mind mapping itu adalah pemetaan cara pikir Anda atau pemetaan nalar yang Anda gunakan dalam menulis. Asumsi, tujuan, konsep, pertanyaan. Dalam konsep ditarik lagi ke belakang, konsep apa yang saya gunakan? Oh ya, UMKM menurut undang-undang. Nah, itu yang akan saya tulis. Konsep apa yang saya gunakan? Oh, menurut adik Risyalawati, dia seorang penulis jurnal. Konsep apa yang saya gunakan? Oh, ada Perpres, peraturan presiden tentang UMKM. Jadi dalam paragraf konsep hal-hal ini akan saya tulis. Lalu di bawahnya pertanyaannya. Yang mana pertanyaan itu untuk mewujudkan tujuan penulisan. Nah, kali ini kita akan membahas informasi. Informasi adalah sekumpulan data dan fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti oleh orang lain. Itu yang sifatnya informasi. Untuk itu, informasi itu adalah data dan fakta. Asumsi seseorang itu bukan informasi. Asumsi seseorang bukan informasi. Pernyataan seseorang itu bisa jadi informasi. Kalau apa? Kalau orang tersebut merupakan narasumber. Kalau orang tersebut merupakan partisipan. Kalau orang tersebut merupakan pengamat terhadap sesuatu yang diamati. Nah, itu bisa dia menjadi informasi. Tapi kalau dia menyampaikan asumsi, maka itu bukan sebuah informasi. Apa itu data? Data adalah kumpulan fakta dalam bentuk angka, simbol, atau tulisan. Contohnya, data statistik, data hasil survei, hasil penelitian, dan lain-lainnya. Itu yang namanya data. Jadi kalau dalam informasi kalian ambil hasil penelitian skripsi orang tertentu, itu bisa.
Hasilnya ya, kesimpulan akhirnya. Dalam penelitian kalian ambil data survei dari Badan Pusat Statistik, itu bisa dijadikan sebagai data. Karena dia simbol dari realitas data itu. Namun, bentuk informasi yang kedua adalah fakta. Fakta merupakan keadaan atau peristiwa yang merupakan realitas, kenyataan. Bagaimana cara orang mendapatkan fakta? Yaitu melakukan observasi, pengamatan langsung. Pengalaman indrawi kalian, itu fakta. Hasil eksperimentasi di laboratorium, itu fakta. Hasil wawancara kalian dengan key informant, narasumber kunci, itu fakta. Informasi adalah hal-hal yang sekitar ini, data dan fakta. Di luar dari itu sudah merupakan asumsi. Di luar dari itu sudah merupakan opini dari orang lain. Jadi hati-hati. Kalau dalam menjawab pertanyaan yang sudah kalian rumuskan minggu lalu, yang mana pertanyaan itu menjadi satu subtopik dari artikel yang akan kalian tulis, yang kalian sajikan dalam subtopik tersebut adalah data dan fakta, yang merupakan kumpulan dari seperangkat data dan fakta yang menjadi sebuah informasi. Jadi informasi itu pesan dan kesan yang dapat dari data dan fakta tersebut. Gitu. Nah, dalam pengerjaannya informasi harus bersifat akurat. Kita lihat standar intelektualnya, akurasi. Artinya apa? Data dan fakta yang Anda dapatkan itu harus data dan fakta dari sumber primer, sumber utama, bukan sumber sekunder, bukan orang kedua, ketiga, keempat, tapi dari sumber primer. Nah, Pak, persoalannya data dan fakta saya ambil dari media massa. Gitu. Bagaimana? Oke, Anda harus cari media massa yang akurat. Selama ini, media massa yang akurat adalah Kompas, Tempo, Berita Antara, dan lain-lainnya. Sedangkan sumber informasi dari media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain, itu akurasinya kita kurang bisa perhatikan. Tapi ada beberapa informasi yang berasal dari Facebook karena dia berasal dari lapangan langsung. Itu bisa. Tinggal kalian catat informasinya bukan dari Facebook. Siapa pengguna Facebook itu yang mengeluarkan informasi tersebut. Nah, itu akurasi. Akurasi. Informasi kedua, dia harus jelas. Apa yang dimaksud dengan jelas? Mudah dipahami oleh orang lain. Ketika kalian sajikan, kalian tidak hanya menampilkan data statistik, tapi kalian juga harus menjelaskan apa makna di balik data statistik. Itu yang namanya informasi. Kalian tidak hanya menampilkan gambar grafik di dalam informasi kalian, tapi kalian juga harus menjelaskan apa makna di dalam grafik tersebut. Nah, dalam tulisan artikel kalian, saya usulkan kurangi menggunakan gambar, baik grafik, hasil survei, dan lain. Tapi deskripsikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan paragraf. Tujuannya apa? Supaya kalian berlatih untuk menjelaskan sesuatu secara baik, sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Catatan, jika tes akhir semester kalian menggunakan gambar, akan saya kurangi nilai kalian. Untuk itu, tuliskan berdasarkan hasil survei atau data grafik, statistik, BPS, tahun sekian menunjukkan maknanya apa. Jadi gambarnya tidak usah ditunjukkan. Yang ketiga, informasi itu harus tepat sesuai dengan tujuan penulisan kalian, tujuan artikel kalian tulis. Yang keempat, dia harus relevan atau sesuai dengan pertanyaan yang ingin kalian jawab. Jangan pertanyaannya menyebutkan, jawaban kalian adalah menjelaskan. Menyebutkan dan menjelaskan adalah dua hal yang berbeda. Menyebutkan adalah Anda langsung poin-poin yang ingin Anda sebutkan. Sedangkan menjelaskan adalah Anda mendeskripsikan poin-poin itu secara panjang, secara jelas, secara lugas, sehingga para pembaca mengerti. Nah, ingat relevansi itu. Kalau pertanyaannya menyebutkan, sebutkan. Kalau pertanyaannya jelaskan,
maka Anda diminta untuk menjelaskan. Dan yang terakhir, informasi itu harus mendalam, spesifik. Jangan informasi terkait COVID-19, kalian ambil informasinya 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu. Itu berarti informasinya tidak spesifik. Cari informasi data terbaru 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir. Itu yang dikatakan sebagai informasi yang spesifik. Dia langsung mendalam. Dia mengalami unsur kebaruan. Sehingga apa? Ketika penarikan kesimpulan itu sahih. Tidak penarikan kesimpulan yang diada-adakan oleh si penulis. Dalam PPT saya ada 2 contoh pengembangan tulisan yang saya muat informasi dan sumber informasinya. Setelah itu baru kalian kembangkan menjadi paragraf. Tujuannya apa? Supaya secara pemikiran di dalam otak kalian sudah tersusun secara rapi draft yang akan kalian tulis. Oke, setelah informasi, dengan adanya informasi maka kita bisa menarik satu pernyataan kesimpulan. Kesimpulan adalah proposisi atau pernyataan yang disampaikan paling akhir dalam sebuah tulisan. Mengapa dia yang paling akhir? Karena dia merupakan konstruksi dari berbagai fakta dan data yang diatur dengan logika yang tepat. Itu kesimpulan. Jadi dia tuh paling akhir. Maka dalam bedah tulisan critical reading, baik itu tulisannya Vikram Karve maupun tes tengah semester kalian, jika ada yang menulis kesimpulan itu ada di paragraf pertama, dia sudah pasti salah. Karena kesimpulan itu biasa ada dalam paragraf-paragraf akhir sebuah tulisan. Mengapa? Kesimpulan itu berdiri di atas fakta dan data atau informasi. Jadi yang di dalam pembahasan atau di tengah tulisan itu fakta dan data, informasi, dan kesimpulan di paragraf terakhir, ujung dari data dan fakta itu. Ciri-ciri dari kesimpulan adalah pertama, bahasa yang digunakan harus jelas, clear, mudah dipahami oleh orang lain. Untuk itu, jangan gunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dimengerti. Isi dari kesimpulan merupakan pokok dari tujuan penulisan. Isi dari kesimpulan. Untuk itu, kalian harus lihat kembali relevansi kesimpulan dengan tujuan dan asumsi kalian. Kesimpulan harus menggunakan suatu penarikan pernyataan secara umum atas fakta dan data yang sebelumnya telah dipaparkan. Artinya, kesimpulan berdiri di atas fakta dan data. Kesimpulan berdiri di atas pondasi-pondasi informasi. Dan ingat, kesimpulan berbeda dengan asumsi. Mengapa? Karena asumsi berangkat dari pengalaman si penulis di masa lalu. Asumsi berdiri dari hipotesis si penulis. Sedangkan kesimpulan berdiri di atas fakta dan data yang disajikan penulis dalam artikel tersebut. Lalu ada yang bertanya ke saya, kok bahasa kesimpulan dan asumsi mirip ya Pak? Mirip. Ya, karena apa? Kesimpulan adalah penguatan dari asumsi. Namun, kesimpulan tidak berdiri di atas pengalaman sang penulis. Sehingga dia menggunakan perasaan sang penulis. Sehingga dia menggunakan sisi subjektif dari sang penulis. Namun kesimpulan berdiri di atas data dan fakta. Untuk itu mirip. Tapi bahasa kesimpulan lebih spesifik. Bahasa kesimpulan lebih konkret daripada asumsi yang abstrak. Nah, dalam tulisan saya dituliskan beberapa clue atau tanda-tanda dalam penarikan kesimpulan. Pertama, clue yang pertama, kesimpulan itu harus berisi isi pokok dari tulisan. Isu pokok dari tulisan. Untuk itu, membuat kesimpulan bisa Anda mulai dengan bertanya, kira-kira apa isu pokok dari tulisan? Apa asumsinya? Karena kesimpulan isinya harus sama dengan itu.
Hanya bahasanya berbeda karena dia berdiri di atas fakta dan data. Yang kedua, kesimpulan itu harus mewakili konsep kunci, key konsep yang di awal itu. Jadi dalam bahasa kesimpulan harus ada konsep, satu kata, konsep yang kalian sisipkan dalam kesimpulan. Yang ketiga, untuk menyusun kesimpulan yang baik, coba kalian baca tujuan, lalu masuk ke fakta-fakta. Di situ baru kalian bisa tarik kira-kira kesimpulannya apa. Karena kesimpulan itu adalah hubungan antara tujuan dan penyajian fakta dan data itu. Yang keempat, saya ingatkan lagi, kesimpulan bukanlah contoh. Kesimpulan bukanlah fakta dan data. Tapi kesimpulan adalah sebuah pernyataan yang berdiri di atas fakta dan data. Contoh, misalnya, analogi, itu kalian muat di dalam informasi, karena dia fakta dan data. Kesimpulan adalah abstraksi dari fakta dan data tersebut. Paling mudah dalam menyusun kesimpulan, dalam clue yang kelima, dia menggunakan logika. Misalnya, fakta dan datanya A, B, C, D. Maka itu adalah kalimat. Titik-titik itu adalah kalimat kesimpulan. Fakta dan datanya X, Y, Z. Maka pada kalimat selanjutnya itu merupakan penarikan kesimpulan. Ini mungkin 5 clue yang dapat kalian lakukan untuk membantu kalian dalam penarikan kesimpulan. Dalam contoh yang saya berikan, penarikan kesimpulan itu hanya terdiri dari 1 kalimat atau 2 kalimat. Setelah 1-2 kalimat itu dikembangkan menjadi 1 paragraf. Bagaimana cara pengembangannya? Lihat predikat, objek atau predikat keterangannya. Kembangkan dari predikat dan keterangan atau objeknya. Nah, yang paling terakhir dalam elemen bernalar adalah implikasi dan konsekuensi. Implikasi dan konsekuensi ini merupakan alur logis setelah kesimpulan. Kalimatnya biasa begini. Kalau kesimpulannya demikian, oke, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya itu adalah implikasi dan konsekuensi. Kalau kesimpulannya demikian, maka selanjutnya apa? Implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penarikan sebuah kesimpulan. Akibat yang sifatnya aksi. Implikasi itu sifatnya aksi. Jadi dia tidak dalam bentuk pikiran, tapi setelah ini kita buat apa? Itu implikasi. Sedangkan konsekuensi adalah hubungan antara suatu kalimat dengan kalimat lainnya, sewaktu kalimat yang terakhir mengikuti kalimat sebelumnya. Artinya, bahasa sederhana, konsekuensi adalah tindak lanjut dari kesimpulan dalam bentuk pemikiran. Setelah ini, apa yang kita buat berikutnya dalam bentuk artikel tulisan. Gitu. Jadi, kalau implikasi dalam bentuk tindakan, nah konsekuensi dalam bentuk pikiran. Gitu. Contoh konkret yang saya muat dalam tulisan saya, implikasinya adalah masyarakat mulai membuka UMKM, usaha menengah, kecil, mikro, gitu kan. Konsekuensinya perlu lagi ada kajian tentang kebijakan UMKM. Nah, kalau kajian berarti kita melakukan penyelidikan, penelitian, dan tulisan selanjutnya tentang kebijakan terkait UMKM. Jadi tidak ada tindakan dalam langsung buka usaha, tapi dia memerlukan kajian dulu, pengembangan pemikiran. Sama dengan COVID-19, implikasinya masyarakat langsung patuh pada protokol kesehatan. Namun konsekuensinya adalah kajian untuk mencari vaksin dan obatnya. Jadi melihat kira-kira akibat dari COVID ini gimana sih vaksinnya. Dia tidak menuju pada perilaku secara langsung. Jadi implikasi dan konsekuensi itu adalah alur logis setelah kesimpulan.
kaitan antara penalaran dan standar intelektual dalam implikasi dan konsekuensi itu harus relevan. Gitu. Dengan apa? Kesimpulan. Jangan sampai kesimpulannya A, implikasi konsekuensinya B. Harusnya A1 atau A2 implikasi konsekuensinya. Kalau dia alur logis dari kesimpulan. Yang kedua, dia merupakan turunan logika dari kesimpulan dalam bentuk tindakan dan pemikiran selanjutnya. Jadi, jangan sampai implikasi dan konsekuensi dipaksakan semaunya seenak penulis. Implikasi dan konsekuensi harus merupakan alur logika dari kesimpulan. Nah, saya tegaskan kalian lagi, tidak semua tulisan harus ada implikasi dan konsekuensi. Banyak para penulis hanya berakhir di kesimpulan. Kesimpulan harus ada. Karena apa? Kesimpulan adalah kekuatan penulis untuk menyatakan bahwa apa yang saya pikirkan itu benar. Nah, itu kesimpulan. Jadi kesimpulan harus ada, tapi implementasi dan konsekuensi tidak selalu ada. Mengapa tidak selalu ada? Karena banyak penulis membiarkan para pembaca mengambil implikasi dan konsekuensinya sendiri-sendiri. Namun, implikasi dan konsekuensi itu tidak maksudnya tidak terlalu bebas. Karena apa? Dalam informasi, data, fakta, dan kesimpulan penulis sudah mengarahkan para pembaca pada implikasi dan konsekuensi yang diinginkan. Jadi, dia biarkan para pembaca mengambil implikasi dan konsekuensi sendiri, namun secara sadar dia telah menyusun alur logis kira-kira implikasi dan konsekuensinya apa yang terjadi. Jadi dia tidak ada dalam tulisannya, tapi dia sudah bisa memperkirakan apa yang diambil oleh para pembaca. Nah, dengan demikian itu akhir dari elemen penalaran. Jika kalian telah menyusunnya secara baik elemen-elemen penalaran ini dari point of view sampai kepada implikasi dan konsekuensi, kalian bisa membuat mind mappingnya. Dibuat mind mappingnya. Setelah buat mind mappingnya, tentukan nomor 1, 2, sampai 8. Apa tujuan penomoran itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8 itu adalah hal-hal yang ada dalam artikel. Sedangkan yang lain itu hanya ada di dalam catatan kalian atau mind mapping kalian. Asumsi itu biasa ada dalam paragraf pertama dalam bentuk 1 paragraf atau 2 paragraf karena biasa diawali dengan latar belakang penulisan. Kenapa menulis hal ini? Baru asumsi. Jadi paragraf pertama latar belakang penulisan, paragraf kedua asumsi. Setelah asumsi, biasa ada konsep menurut para ahli, bukan oleh penulis tapi para ahli. Sumbernya dari mana? Harus akurat. Setelah konsep, mulai subtopik pertama, itu pertanyaan pertama. Apa informasi-informasinya? Subtopik kedua, pertanyaan kedua, apa informasi-informasinya? Nah, subtopik ini kalimatnya jangan dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan hanya di mind mapping kalian atau catatan kalian. Tapi di dalam artikel kalian sudah menjadi sebuah kalimat pasif. Sebuah pernyataan, bukan lagi pertanyaan. Misalnya, UMKM mendukung pengembangan ekonomi negara. Kalau pertanyaannya adalah, apakah UMKM mendukung pengembangan ekonomi negara? Tapi di dalam artikel kalian langsung tulis UMKM mendukung perkembangan ekonomi negara. Lalu paparkan informasinya. Paparkan datanya dan terakhir diakhiri dengan informasi yang kalian interpretasi. Setelah pertanyaan dan informasi, susun kesimpulannya. Jadi satu paragraf dan terakhir kalau ada implikasi dan konsekuensi, dia juga menjadi 1 atau 2 paragraf. Akhirnya tulisan kalian menjadi satu artikel yang logis dan